Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, dan selalu dalam keadaan bahagia. Oke, kita kembali ke materi sejarah Indonesia. Jika dilihat dari judulnya nih, ada kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Nah, kira-kira kolonialisme itu apa, imperialisme itu apa, dan bangsa-bangsa Eropa kenapa sih melakukan kolonialisme dan imperialisme ke Indonesia? Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, di sini akan ada beberapa materi yang akan kita bahas. Jadi yang pertama itu tentu kita harus tahu apa sih pengertian dari kolonialisme dan juga imperialisme. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertiannya, kita juga perlu tahu adakah persamaan dan juga perbedaan antara kedua istilah tersebut. Setelah kita mengetahui persamaan dan perbedaan, tentu kita akan masuk ke materi pembukanya, yaitu motivasi. Yang dimaksudkan di sini adalah proses kedatangan dan juga alasan-alasan tertentu dari bangsa-bangsa Eropa sehingga mereka datang ke Indonesia dan juga melakukan kolonialisme imperialisme. Selanjutnya, kita perlu mengetahui bangsa-bangsa Eropa mana saja yang melakukan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Bisa kalian lihat di layar ya, pengertian dari kolonialisme itu berasal dari kata kolonia, dari bahasa Latin yang artinya tanah pemukiman atau jajahan. Nah, secara lengkapnya, kolonialisme itu adalah upaya negara-negara penguasa untuk menguasai daerah atau wilayah demi mendapatkan sumber daya. Nah, tujuan dari negara-negara penguasa, mungkin kalau dengan materi kali ini dengan negara-negara penguasanya itu adalah bangsa Eropa untuk menguasai daerah. Nah, daerahnya itu daerah timur jauh, salah satunya adalah Indonesia. Oke, untuk mendapatkan sumber daya. Nah, sumber daya ini merupakan tujuan dari bangsa-bangsa Eropa melakukan kolonialisme. Sumber daya di sini kebanyakan sumber daya alam. Oke. Kita lanjutkan ke imperialisme. Di sini imperialisme berasal dari kata imperator yang artinya memerintah. Oke, yang artinya memerintah. Secara lengkapnya, imperialisme merupakan sistem penjajahan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan di negara yang dikuasai, menguasai negara lain. Oke, ini hampir sama dengan pengertian yang tadi. Nah, setelah mengetahui pengertian kolonialisme dan imperialisme, kita juga perlu tahu nih persamaan dan juga perbedaan. Persamaan dari kolonialisme dan imperialisme itu sama-sama menguntungkan negara penguasa. Dalam masalah materi kali ini, negara penguasanya itu adalah bangsa-bangsa Eropa. Kenapa? Karena kan tadi dilihat dari pengertiannya sama-sama untuk menguasai negara untuk mendapatkan sumber daya dan juga menguasai daerah tersebut. Oke. Nah, karena menguasai sumber daya dan menguasai wilayah tersebut, tentu negara-negara penguasa akan mendapatkan kemakmuran. Selanjutnya, ini sama-sama merugikan negara yang menjadi korban. Nah, negara yang menjadi korban di sini adalah negara-negara timur jauh, salah satunya Indonesia. Karena apa? Karena sumber dayanya diambil dan dikuasai atau dimonopoli oleh bangsa-bangsa Eropa. Di sini juga ada perbedaannya. Kalau kolonialisme itu lebih ke menguras habis sumber dayanya, sumber daya alam, dan dibawa ke negara asalnya. Nah, kalau imperialisme lebih ke menanamkan pengaruh pada semua bidang, berarti termasuk bidang politik, bidang ekonomi, kebudayaannya, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui pengertiannya, kita juga perlu tahu apa sih motivasi utama kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Ternyata yang pertama itu karena adanya semangat 3G ini. Nah, semangat 3G itu merupakan singkatan dari gold, yang artinya kekayaan, glory, yang artinya kejayaan, dan juga gospel artinya menyebarkan agama.
menjelajah dunia timur ini dilakukan pada abad ke-15. Satunya kurang panjang? Oke, pada abad ke-15. Karena pada abad ke-15 itu bangsa-bangsa Eropa mengalami yang namanya masa Renaissance. Masa Renaissance itu apa? Silahkan kalian cari pengertiannya, tapi intinya masa Renaissance itu adalah masa pencerahan. Kenapa saya gambar matahari? Karena matahari itu cerah, oke? Lalu, ketika bangsa-bangsa Eropa mengalami masa Renaissance, tentunya mereka saling berlomba untuk berburu kekayaan, kejayaan, dan juga untuk menyebarkan agama. Kekayaan yang dimaksudkan adalah untuk mencari, berjelajah, mencari emas, mencari perak, dan juga mencari bahan-bahan tambang. Pokoknya yang benar-benar berguna untuk menambah kekayaan bangsa-bangsa Eropa. Selanjutnya, selain itu mereka juga berlomba-lomba untuk mencari kejayaan. Nah, di Glory ini merupakan salah satu pendorong imperialisme yang dilakukan di Indonesia. Karena apa? Karena bangsa Eropa itu saling mengalahkan, akan saling bersaing untuk menjadi negara yang terkuat. Seperti itu. Selanjutnya, setelah menjelajah untuk mengejar kekayaan dan kejayaan, tentu ada juga dorongan, ada juga misi suci untuk menyebarkan agama. Di sini yang disebarkan merupakan agama Nasrani. Jadi setiap kapal penjelajah itu selalu ada yang namanya kelompok misionaris. Menurut kelompok misionaris ini, menyebarkan agama merupakan panggilan hidup dan juga tugas suci mereka. Oke, selain ada semangat 3G, ada juga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena pada kurang lebih abad ke-15 itu bangsa Eropa kan mengalami masa Renaissance. Nah, selain berusaha untuk mengejar kekayaan, kejayaan dan untuk menyebarkan agama, ternyata bangsa-bangsa Eropa pun saling berlomba untuk mengembangkan teknologi. Nah, salah satunya ada yang namanya mesin uap ditemukan oleh James Watt. Jadi penemuan mesin uap ini merupakan dasar perkembangan dari revolusi industri. Ya, dan mesin uap ini juga digunakan untuk penggerak kapal uap, di mana kapal uap itu merupakan salah satu alat transportasi yang digunakan para penjelajah untuk menjelajah samudra. Oke. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan teknologi ini juga sebenarnya berpengaruh untuk mendorong para bangsa Eropa untuk menemukan dunia baru di timur jauh. Slide selanjutnya, di sini ada jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani pada tahun 1453. Perlu diketahui, Konstantinopel ini merupakan jalur perdagangan kuno antara Eropa dan Asia, khususnya di jalur perdagangan darat. Ketika Konstantinopel jatuh ke Turki Utsmani, tentunya putuslah jalur perdagangan darat antara Eropa dan Asia. Nah, hal ini menyebabkan suplai dari rempah itu berkurang, sehingga menimbulkan kelonjakan dalam harga rempah. Untuk meminimalisir mahalnya rempah, mereka perlu mencari jalur perdagangan baru, khususnya di jalur laut. Selanjutnya, ada rempah. Kenapa sih rempah itu sangat diminati bangsa Eropa? Apa saja sih yang termasuk rempah? Nah, kayak lada, terus jahe, cengkeh, pala, dan lain sebagainya, dan lain semacamnya, itu merupakan rempah-rempah. Kenapa sih diminati oleh bangsa Eropa? Karena ternyata rempah itu banyak manfaatnya. Salah satunya sebagai pengawet, dalam makanan, terus juga sebagai penghangat. Jadi kan musim di Eropa itu kan ada yang namanya musim dingin. Nah, rempah ini biasanya dikonsumsi untuk menghangatkan badan mereka. Ternyata rempah ini juga berfungsi untuk menyempurnakan cita rasa masakan bangsa-bangsa Eropa. Karena banyak manfaatnya, rempah ini makin banyak diminati dan lebih mahal harganya dibanding emas. Di sini ada alasan Indonesia menjadi target bangsa Eropa.
Yang pertama tadi, karena adanya semangat 3G dan juga adanya kemajuan iptek, ini mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk menemukan kepulauan rempah. Nah, Indonesia ini termasuk sasaran dari bangsa-bangsa Eropa. Kenapa sih Indonesia menjadi salah satu sasaran bangsa Eropa untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme? Itu karena di Indonesia itu banyak rempah-rempah yang diminati dan dibutuhkan oleh bangsa Eropa, yaitu cengkeh, pala, dan lada. Nah, ini dapat disimpulkan dari pengertian yang sebelumnya, 3G, iptek, dan juga rempah merupakan pendorong dan semangat dari bangsa Eropa untuk menjelajah dan menguasai dunia baru. Ini juga yang menjadi benih-benih munculnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Selanjutnya ada bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Yang pertama itu ada Portugis, Vasco da Gama. Vasco da Gama ini merupakan orang Portugis pertama yang berhasil menguasai India. Lalu selanjutnya ada Alfonso. Nah, Alfonso ini berhasil menguasai India dan membuat markas besar di India. Karena ada semangat 3G dan juga karena di India mungkin rempahnya kurang lengkap, mulailah mereka kembali berjelajah dan tiba pada tahun 1511 Masehi di Malaka. Dan selain mendarat di Malaka, mereka juga berhasil merebut Malaka dari kerajaan Malaka. Selanjutnya, Alfonso setelah berhasil menguasai Malaka, Alfonso ternyata mengirimkan 3 kapal. Dan kapal yang pertama itu mengalami kendala sehingga tenggelam, namun dua kapal lainnya yang dipimpin oleh Francisco Serrao dan juga Antonio itu berhasil mendarat di wilayah Indonesia. Kalau Francisco berhasil mendarat di Hitu dan Antonio pada tahun 1512 berhasil mendarat di Ternate. Selain berhasil mendarat di Ternate, dia diterima dan juga diperbolehkan untuk mendirikan benteng. Nah, tujuan dari Antonio ini ternyata untuk memperoleh hak monopoli perdagangan. Setelah itu, selama perkembangannya, ternyata Portugis memang berhasil menguasai Timor dan juga bersekutu dengan kerajaan Pajajaran. Namun, pada tahun 1605, Portugis kalah bersaing dengan VOC dan mulai menyingkir dan kembali ke Timor-Timur. Tahun 1640, kekuasaan Portugis dijatuhkan oleh Belanda dan Malaka berhasil menjadi kekuasaan Belanda. Selain Portugis, ada juga Spanyol. Nah, Spanyol ini merupakan saingan utama dari Portugis, jadi mereka akan selalu bersaing. Dipimpin oleh Sebastian del Cano, Spanyol tiba di Tidore. Nah, Sebastian del Cano ini berusaha untuk bersekutu dengan Tidore untuk mengalahkan kerajaan Ternate, karena kerajaan Ternate berhasil bekerja sama dan dibantu oleh Portugis. Persaingan ini dianggap merugikan oleh bangsa-bangsa Eropa, sehingga dibuatlah pada tahun 1529 dibuatlah perjanjian Saragossa untuk meredakan persaingan dan juga untuk meminimalisir atau menghilangkan konflik antara Portugis dan Spanyol. Selanjutnya ada Inggris. Pada tahun 1579 Masehi, sebenarnya pemerintahan Inggris yang dipimpin oleh Francis Drake tiba di Ternate dan memborong rempah-rempah, namun dia kembali ke Inggris. Oke. Namun pada abad ke-17, para penjelajah Inggris kembali menjelajah seluruh wilayah Timur Jauh dan ternyata sukses menguasai Timur Jauh Eropa dan ternyata berhasil menguasai India. Selain itu, Inggris juga mendirikan kongsi dagang yang namanya EIC, East India Company. Ini merupakan saingan dari VOC. Gak apa-apa tulisannya jelek, yang penting saya udah usaha ya guys. Oke, jadi kongsi dagang East India Company atau EIC ini merupakan
pesaing dari VOC. Karena sudah mendirikan EIC, Inggris pun berusaha untuk menguasai Indonesia. Pada tahun 1628, ternyata Inggris menjalin kerjasama dengan Kerajaan Banten untuk menjamin perdagangan dan keamanan dari VOC. Kenapa sih menjamin perdagangan dan keamanan dari VOC? Karena ternyata seiring berjalannya didirikan VOC, VOC itu bukan hanya sebagai kongsi dagang. Jadi VOC itu benar-benar merugikan rakyat Banten. Selanjutnya, setelah Inggris, ada Belanda. Tahun 1596, ternyata Cornelis de Houtman mendarat di Banten, namun mendapat penolakan dari masyarakat dan pedagang lokal. Kenapa? Karena Cornelis ini merupakan penjelajah yang istilahnya kasar dan tidak menghormati rakyat dan pedagang lokal di Indonesia, sehingga dia diusir, lalu mereka kembali. Pada tahun 1598, Jacob van Eyck dengan mengikuti rute perjalanan Cornelis de Houtman, dia kembali mendarat di Banten, namun dia sudah tahu nih pada tahun 1596 Cornelis itu mendapatkan penolakan karena sifatnya yang tidak menghormati para pedagang. Usaha si Jacob ini diterima oleh masyarakat dan pedagang sehingga dia diizinkan untuk mendirikan kantor dagang di Banten. Oke, sekian materi kali ini mengenai kolonialisme dan imperialisme. Semoga dapat bermanfaat, semoga dapat lebih memudahkan kalian dalam memahami materi kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang rancu atau ada kata-kata yang tidak kalian mengerti karena saya manusia biasa, saya hanya bisa berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.